Halo, what's up guys? Balik lagi di channel gue, Mats Alhamid. It's been a long time gue nggak update persetan lah, intro tai atau segala macam ya. Di video kali ini gue nggak pakai intro apa-apa, so just directly I'm talking because I know maybe you miss me and maybe you piss off with me. Kesel sama gue karena tetap gue ngilang gitu aja, gak pernah update gitu. Gue yang bercuar-cuar akan perkembangan dari segi muka gue, terus tiba-tiba gue ngilang gitu aja. But don't be worried, I will be keep my promise. Ya, seiring banyak yang maki-maki gue juga di Instagram, di komen YouTube, orang ini kemana sih, katanya mau dibalas, di IG aja jarang aktif gini-gini ya. Oke, ada memang beberapa masalah yang mungkin akan terlalu panjang kalau gue mau ceritain di video ini. Dan yang paling menghambat juga sebenarnya nggak harus sih nyampe 6 atau 8 bulan kayak gini gue nge-update. Harusnya sih ya di 3 bulan habis gue Qatar kemarin. Cuma ya karena kalian semua tahu kita kebentur sama pandemi COVID-19. So heal the world, we pray for the world. Mudah-mudahan di akhir tahun ini juga kita berdoa akhir tahun untuk kedepannya COVID-19 ini bisa selesai, bisa pergilah hus-hus virus itu gitu, karena menghambat segala aktivitas kita. Sekarang gue mau menceritain pengalaman gue Qatar itu, pengalaman bopeng gue dan seluruh treatment yang gue jalanin. Untuk sebagian subscriber gue ya mungkin kalian ya udah tahu ya treatment sebelumnya, tapi bagi yang baru join, karena memang video yang satu ini thumbnailnya clickbait, ya because it's not really like ya 99%, masih ada lah, maybe 80%, you know, I need a viewers, so that's fine. Itu YouTube kan, ada clickbait ya. Jadi sama seperti sebelumnya, kenapa di video gue gak bisa nunjukin gimana sih proses Qatarnya ya, because pertama ya gue waktu minta izin untuk di videoin itu gak diperbolehkan dengan alasan hukum dan segala macam. Kalau segala tindakan treatment itu udah gak boleh di videoin ya. Iya sama lah, alangkah lucunya hukum-hukum gak jelas yang dibuat Indonesia itu. Gue nggak tahu, karena sebenarnya hukum itu diciptakan bagi mereka untuk lebih tepatnya melindungi dan menjaga power dan kapasitas mereka masing-masing gitu dari segala lini. Jadi ya terkadang sebenarnya nggak efektif sebenarnya. Jadi ya I don't give a shit. Tapi sebisa mungkin gue akan kasih example ke kalian, contohnya kayak gimana sih proses Qatar itu, so kalian paham, berani, dan gak pupus harapan, punya harapan. There are people like me, precisely di Indonesia. Jadi tenang gitu, kalian tetap punya harapan untuk menjajahi kecanggihan teknologi, dimana ya kalau kalian bopeng ya nggak, it's not the end of the world and end of your face gitu. Kayak ya udah, lu tuh bisa mulus lagi, banding lu harus cobain treatment yang diomong-omongin itu vampire, bahlul, dermarora yang obviously gak ada hasilnya dong. Jadi tindakan Qatar ini kayak gimana sih guys? Jadi ya kembali lagi gue ceritain, tindakan Qatar itu dimana muka kalian itu tuh misalkan kalian bopengnya itu digunting. Setelah bopengnya digunting, di bagian sisi-sisi kulit yang udah ibaratnya kehilangan jaringan epidermis itu digunting. So kulit kalian ngelek, habis itu dijahit, set, automatically. Misalkan ini dia, misalkan ya, aduh, jangan pada Victor ya, jangan pada Victor. Misalkan kayak gini nih, ya kan? Atau bopeng kan kadang-kadang kayak gini nih, digunting, biasanya jadi kayak gini nih, ngelek kayak gini. Ini kulit pipinya nih, kiri kanan ini bolong nih, ini di sini dijahit, jadi rapat kayak gini. Automatically ketarik kan, jadi hilang si bopengnya itu, walaupun biasanya pasti ada bekas ada bekas jahitannya gitu. Dan Qatar ini nggak selamanya berakhir sama untuk setiap kulit seseorang gitu ya, depends, tergantung dari faktor regenerasi masing-masing kulit seseorang itu, dari hormonnya, I don't know, metabolisme, I don't know. Tapi gue nggak tahu kenapa emang Tuhan menciptakan kita tuh beraneka ragam banget. Contoh kayak gue, kenapa gue nggak update dan gue bilang gue nggak bisa? Karena harus ada beberapa treatment tambahan yang sering gue omongin di Instagram, atau sering mungkin kalau ada yang ngechat dan gue balas komennya seperti itu atau DM-nya seperti itu ya, karena ada masih beberapa yang bekas jahitannya itu kelihatannya kurang bagus. Contoh nih kayak sebelah sini nih, ini ya, ini udah bekas di Qatar tapi kelihatan masih kayak ada legok ya kan, kayak di sini.
Tapi yang di sini overall hilang nih, bisa mulus kayak gini. Dan bekas jahitannya nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kelimis. Tapi itu pakai bantuan krim ya. Krim yang gua gunakan selama ini. Ya krim yang emang gua gunain dari gua awal terpapar penyakit yang namanya jerawat hingga kebopengan ini gitu. Dari beberapa pengalaman yang gue dapatkan yang benar-benar efektif buat ibaratnya buat kulit kalian lebih cepat regenerasinya gitu. And bulan lagi maybe gue bakal bagi ke kalian rahasianya. Gue memang ada planning buat bikin produk krimnya karena memang yang gue alamin ya sama banget waktu gue abis cutter itu, muka gue ya benar-benar gimana ya parah sih, memang lebih baik tapi tetap aja parah gitu, kelihatan masih ada bekas-bekas jahitannya, bekas-bekas ininya. Jadi kita tuh nggak bisa benar-benar mengandalkan treatment aja gitu. Memang harus ada beberapa perawatan yang which is memang harus dilakukan setiap hari yang benar-benar butuh ketelatenan gitu. Dan itu makan waktu berbulan-bulan. Usaha nggak akan mengkhianati hasil lah. Ya perawatan ini juga kita dapetin dari pengalaman kita gitu. Oh pakai ini, oh ternyata di sini, oh ternyata itu, segala macam. And maybe gue akan sharing ke kalian, not maybe, I will be. Maybe bulan depan gue bakal sharing ke kalian, and gue bakal launching produknya. Itu produk yang gue gunakan selama ini, produk yang gue gunakan dari seluruh perjuangan hidup gue. Ibaratnya cutter, treatment, something like that, substitution and everything kind of thing like that. Tapi kenapa jadi ngobrol itu? Balik lagi ke the point. Jadi intinya cutter itu kayak gitu. Jadi makanya gue bilang kemarin gue mesti ada tindakan tambahan, itu sebenarnya substitution. Jadi yang kayak gini nih sebenarnya tinggal di substitution buat ya seenggaknya bekas jahitannya nggak terlalu kelihatan parah gitu. Cuma sampai detik ini klinik gue itu masih belum bisa melakukan tindakan substitution terkait terhalang pandemi COVID-19 ini. So, this is who I am. Cuma dari bermodalkan waktu dan perjuangan, pakai krim dan segala macamnya ya kayak gini setelah cutter. Dan kalau misalkan kalian masih bingung tentang cutter, gue bakal coba gambarkan dengan gambar, an example. So, just check it out. So, I'll give you example. Kita bikin di sebelah sini misalkan bopeng ya kan. Bopeng itu bentuknya ngacak guys sebenarnya gitu. Nah, kayak gini. Ini adalah bopeng kalian. Ya. Maklumin kalau gambarnya jelek ya guys. Karena dari kecil saya gambarnya cuma bisa gunung sama burung pemandangan doang. Itu doang terus gambar ya, kalau disuruh tugas menggambar sama guru ya itu lagi guys, yang lain ya. Maklumin yang penting kalian bisa paham gitu ya kan. Nah, ini misalkan proses cutter nih. Ini dipotong di sebelah sini. Oke, kayak gini. Ini dipotong nih sama dokternya nih. Diambil kayak gini. Keterampilannya itu ya kalian kuliah kedokteran dulu, nggak sembarangan buat motong kayak gini. Ini dipotong nih. Ini kan lapisan yang legoknya yang dipotong. Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi seperti ini nih. Ini kulit kalian setelah dipotong tadi. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya, tergantung ukuran-ukuran bopengnya. Pokoknya seperti ini kurang lebihnya. Bisa lebih besar kayak gini misalkan. Nah, kalau udah kayak gini, diapain nih? Nah, misalkan kulit kalian kayak gini ya kan, bekas cutterannya, aduh kan timbul Victor ya kan kalau gini. Nah, ini nih dijahit. Biasanya beberapa jahitan, so automatically jadi rapet kayak gini. Gini. Cuma di sini-sini ini ada bekas tusukan jahitan nih. Kayak gini. Jadi nanti bekasnya ya kayak gini gitu. Cuma ini kan jadi kayak garis. Kurang lebih kelihatannya kalau langsung di muka
Gue kasih sampel contohnya, kalian bisa lihat kayak gini lah kurang lebih. Oke, seperti biasa kalau misalkan di channel gue itu selalu ada histori perkembangan dari setiap kali gue habis treatment ya. Ini pas awal-awal banget gue habis cutter kayak gini. Udah kayak Liu Kang yang versi zombie di Mortal Kombat. Kalau sering main game tau lah. Nah ini yang paling parah banget. Karena ini yang tadi sempat gue bilang. Kalau di sini yang ini nih jadinya mulus banget nih. Yang kalian yang dua di belakang ya. Yang aku bilang mesti di substitution lagi. Nanti hasilnya yang di depan itu. Tuh satu kulit aja nggak sama antara depan belakang hasilnya. Itu emang sampai 6-8 jahitan kalau nggak salah yang di belakang itu. Karena emang besar bopeng. Dan aku bilang sama dokternya, paksain aja dok. Amin. Itu yang kelihatan banget soalnya. Kelihatan banget legok yang bikin muka kalian kelihatan geradak. Itu kelihatan banget kayak mengkerpet kulitnya habis di apa namanya, disatuin, dijahit gitu. Kalau di video serem banget ya. Gue aja sebenarnya ngeliatnya serem banget gitu. Malas ngeliat muka sendiri sih sebenarnya waktu abis di cutter ini. Gue diperban ya menjalani hari kayak gini, nggak bisa cuci muka at all, wudunya tayamum, ya that's it. Nah ini pas udah dibuka nih jerawatnya si apa namanya jahitannya kayak gitu tuh masih kelihatan ada merah-merah kayak gitu ya kan, kayak antara rapat gak rapat ya, dirapiin lah pokoknya sama dokternya. Hasilnya pulang-pulang kayak gini. Ini dikasih krim dia cuma pemakaian berapa minggu sama antibiotik sama apa buat menekan si luka dan bakterinya. Lihat masih ada baret-baretnya ya kan, kalau di sini nih kelihatan tuh. Ini yang aku bilang bekas-bekas baret, dan ini aku pikir cepet hilang, ini enggak, ini bertahan terus kayak gini. Merahnya doang. Ini gue jalan-jalan dengan PD-nya aja waktu itu ke Bali kayak gini. Lihatnya itu kayak bekas codet-codet, kayak preman pasar. Nah ini udah berlangsung nih 2 bulan 3 bulan kayak gini nih. Dia kayak lebih apa, udah mulai merapat. Cuman kalau kalian take clear fokus di sini nih agak legok-legok gitu loh. Mungkin karena kamera ya. Ini sebenarnya nih merahnya tuh agak legok gitu loh. Nah ini nih yang aku bilang, merah ini nih yang tadi harus di substitution lagi gitu dan nggak sempet. Ya sekarang merahnya udah nggak kayak gini jadi agak samar sih. Tapi alangkah perfectnya kalau misalkan di treat lagi nih yang kayak gininya. Ini gue pakai handphone ya, tapi handphonenya cakep, jadi jangan dipertanyakan lagi itu. Sekarang kayak gitu tuh, lihat gak? Yang tadi yang aku tunjukin sebelumnya. Nah, tada, ya paling kelihatannya gimana ya? Ini handphonenya kebagusan sih soalnya, jadi geradak-geradak atau jerawat-jerawat baru juga kelihatan. But which is like, you know, gue nggak pernah ngebayangin muka gue sekarang kayak gini. Gitu. Kalau kalian Jump Street ngelihat muka-muka gue yang dulu, which is dulu banget, itu parah men. Ya muka-muka gue zaman dulu parah banget. Lihat aja ini nih masih, ini aja HP-nya masih HP zaman dulu ya. Ih culun banget gue dulu, bener-bener bolong-bolong geradak. Lu bayangin pede nggak tuh hidup begitu? Bahkan banyak yang sering komen ke gue, datang sama gue nanya, ya gue lihat mukanya nggak seberapa sih dibanding gue tuh. Lihat tuh, yang bekas dulu bolong banget kan, itu udah nggak ada sekarang. Yang di belakang itu, nih lebih parah lagi nih. Nah tuh, kalau kena matahari kelihatan banget, jelas banget gitu. Cuma gue bawa pede aja. Alhamdulillah. Kak kalau mau cutter di mana? Biayanya berapa? Terus solusi dari kakak apa? Krim yang kakak gunakan selama ini apa? Ya kayak biasa. Kalian tinggal subscribe channel ini, like, nyalain loncengnya, tinggalin email kalian di komen, bilang kak don't subscribe, dari situ langsung kita email seluruh informasi seperti itu, perihal dokternya di mana, cutter ada di mana aja, di Indonesia bagian mana. Untuk tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram aku. Ini nama Instagramnya. Kalian bisa follow, kalian bisa DM aja langsung. Jangan berpikir aku sombong gak dibalas, aku balas kok, cuma ada waktunya aja gitu kan, gak selamanya gue harus pantengin handphone. Terkadang gue tungguin sampai banyak dulu baru gue sekali balas semua gitu. Karena kalau satu-satu ya kali gitu, amin, hidup mati jiwa raga gue cuma buat balesin DM dan balesin para pejuang-pejuang bopeng ini ya. So gue juga bopeng tapi juga ngelakuin hal-hal yang lain gitu. Satu informasi, nyalain lonceng karena bakal ada video-video selanjutnya lagi, dan bakal ada surprising moment yang gue bilang tadi. Gue bakal produksi krim dan segala informasi-informasi tentang kecantikan wajah lebih mencurut ke bopeng dan jerawat. So
Thank you for watching. My name is Mans Alhamid. See you next time.